Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan bahas soal ujian pertama kelas TE 01 ya, fisika dasar. Oke, ada 4 soal seperti yang sudah saya tampilkan di sini ya. Kita akan lihat satu persatu ya. Baik, soal pertama, partikel bergerak sepanjang sumbu X. Mula-mula partikel berada pada posisi 10 meter dari titik asal dan memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Searah sumbu X positif. Selama 5 sekon, partikel bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon searah sumbu X positif. 4 sekon berikutnya kecepatannya konstan. Selanjutnya besar kecepatannya berkurang secara teratur sehingga berhenti dalam waktu 2 sekon. Gambarkan grafik kecepatan partikel terhadap waktu dan pada posisi berapakah partikel berhenti. Baik, kita lihat. Nomor 1 ya. Informasinya adalah bahwa pertama, posisi awalnya X pada saat awal itu adalah 10 meter. Kemudian kecepatan awal V pada saat awal ini adalah 10 meter per sekon. Kemudian selama 5 detik, berarti dari detik ke 0, dari T0 sampai T sama dengan 5 sekon, percepatannya konstan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Ya. 2 meter per sekon kuadrat. Lalu 4 detik berikutnya kecepatannya konstan. Ya, artinya berarti dari detik ke 5 dan seterusnya sampai ke 9 berarti ya. Itu kecepatannya konstan. Lalu 2 detik berikutnya berhenti, artinya dia berhenti pada detik ke 11 ya. Oke. Jadi dari detik ke 9 sampai ke 11 itu percepatan berkurang secara teratur ya, atau kecepatan berkurang ya. Kecepatan berkurang. Berkurang teratur. Sehingga pada saat T11 kecepatannya menjadi 0. Oke. Nah, kita ingin gambarkan bagaimana grafik kecepatan terhadap waktu. Oke. Grafik kecepatan IT dalam sekon, kemudian V dalam meter per sekon. Kita lihat waktunya dari 0 sampai 5, kemudian 9, 11 ya. Dari 0 sampai 5, pada saat 0 kecepatannya adalah 10. Berarti di sini pada saat awal ini 10. Kemudian dari 0 sampai 5 dipercepat dengan percepatan konstan. Artinya apa? Nanti grafik kecepatan itu kan berubah secara teratur, naik secara teratur, gitu kan ya? Dan pada saat 5, nah kita tinggal lihat berapa kecepatan pada saat 5. Tinggal dari sini kita bisa cari bahwa ini kan akan berlaku bahwa V sama dengan V0 plus A dikalikan T. Pada saat 5 berarti
10 ditambah 2 kali 5 alias 20 meter per sekon. Ya. Jadi pada saat 5 kecepatannya berubah menjadi 20 meter per sekon. Sehingga nanti grafiknya akan grafik linier ya, jangan lupa ini ya, karena percepatannya konstan. Ini. Berikutnya kecepatan konstan ya, berarti mulai detik kelima kan kecepatannya sudah 20 dan konstannya berarti di sini datar ya, kecepatannya konstan. Datar sampai 9 ya. Dari sini nih. Detik ke-9. Berikutnya berkurang secara teratur sampai 0 ya, berarti turun ya. Turun dengan linear ya, berkurang teratur. Oke ya. Jadi seperti inilah grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian yang kedua yang dicari apa? Yakni posisi pada saat berhenti ya. Posisi pada saat berhenti. Nah, ingat bahwa dari grafik V terhadap T ya, kita bisa dapatkan posisi, tapi yang kita bisa lihat adalah perpindahan dulu sebenarnya ya. Jadi delta X perpindahan itu kan sebenarnya integral gitu kan ya. P dt. Dari 0 sampai 11 ya. Nah, namun dari grafik ini kan tinggal mencari apa? Mencari luas area gitu ya. Luas daerah di bawah grafik ya. Luas daerah di bawah kurva ya. Berarti kan kita tinggal mencari luas ini ya. Kita bisa bagi menjadi berapa bagian nih ya. Boleh kita bagi 3 bagian. Misalkan ini adalah area yang pertama, yang segi 4 adalah area yang kedua, dan ini adalah area yang ketiga ya. Berarti ini delta X-nya, berarti X pada saat 11 dikurangi dengan X, jadi X pada 11 dikurangi X pada saat 0. Sebentar saya. X pada saat 11 dikurangi X pada saat 0. Sama dengan, nah, berarti pertama adalah luas apa ini? Luas trapesium ya. Luas trapesium, atau saja dulu, luas trapesium ya. Luas trapesium, atau luas 1 ya. Luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. X11 dikurangi X0-nya berapa? Pada saat awal 10 ya. Sama dengan luas pertama trapesium, ingat setengah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Yang sejajarnya berarti 10 dan 20 ya. 10, 20 tingginya 5 kali 5 ya. Luas yang kedua luas segi 4. Ini panjangnya 4, tingginya 20. Berarti 4 kali 20 ya. Ditambah dengan berikutnya ini luas segi 3, berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya 11 kurangi 9, 2 ya. 2 dikalikan tingginya adalah 20 ya. Nah, sehingga yang ruas kanan ini berarti berapa ini? Ini 30 bagi 2, 15. 15 kali 5, 75 ya. 75 ditambah 80, ini ya. Ini 20 ya. Berarti 175. Nah, yang kita cari adalah X11 ya. Jadi bukan perpindahannya tapi posisinya. X pada saat T sama dengan 11, pada saat berhenti berarti 175 ditambah dengan 10, 185 meter. Oke, itu jawaban
Soal yang pertama, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, ya, yang kedua. Soal kedua, dari balon yang naik vertikal ke atas dengan kecepatan 5 meter per sekon, ditembakkan sebuah peluru dengan kecepatan 100 meter per sekon dalam arah horizontal. Ketinggian balon di atas tanah saat peluru ditembakkan adalah 100 meter. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru dari tanah. Berapakah jarak mendatar terjauh yang dicapai peluru? Berapakah ketinggian balon saat peluru tiba di tanah? Baik, kita gambarkan dahulu situasinya, ya. Jadi kalau kita buatkan ini ada balon sini, ya. Ada balon udara lah misalkan, ya. Kemudian ada penumpang di sini yang menembakkan peluru. Nah, ini pelurunya di sini, ya. Awalnya baik peluru maupun balon dia sedang naik vertikal ke atas. Naik dengan kecepatan dalam arah Y, ya. Sebesar 5 meter per sekon. Kemudian peluru ditembakkan. Ini dari ketinggian terhadap tanah, ya. Ketinggiannya 100 meter, ya. Ketinggiannya 100 meter. Kemudian kecepatannya, nah, ya, kalau kita lihat nanti, ya, ketika peluru ditembakkan horizontal, ya, dia tidak akan, pada saat awal dia tidak akan langsung horizontal. Kenapa? Karena dia punya kecepatan bersama balon arahnya vertikal. Sehingga pada akhirnya dia akan bergerak dengan, pada awal, ya, kecepatan yang merupakan resultan dari ini, ya, ke arah sini. Dan tentu saja nanti lintasannya akan berupa lintasan parabola, ya. Dia akan berupa lintasan parabola. Nah, oke. Karena berupa lintasan parabola, maka kita harus analisis dari atau dapat pandang ini sebagai gerakan pada sumbu X dan sumbu Y. Yang horizontal ini adalah X, ya. Yang vertikal ini sumbu Y, ya. Kita ambil titik di sini, titik asal 0, ya. Ketinggian 0 atau X juga 0, ya. Berarti yang 100 ini adalah menjadi ketinggian mula-mula, ya. Yang 100 menjadi ketinggian mula-mula atau Y0. Kemudian kecepatan awal dalam arah X, ini V0X, tidak lain adalah kecepatan peluru yang ditembakkan, yakni 100 meter per sekon. Dan kecepatan balon ketika naik ke atas, ini berarti menjadi kecepatan awal peluru pada sumbu Y, yakni 5 meter per sekon. Ya, ini V0. Oke. Nanti tiba di sini, tentu saja di sini ini adalah X maksimum, ya, posisi terjauh mendatar, ya. Yang harus kita cari adalah pertama tinggi maksimum yang dicapai peluru. Nah, untuk mendapatkan tinggi maksimum yang dicapai peluru, maka kita harus tahu dulu berapa waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ingat, karena tinggi maka berarti kita lihatnya dari sumbu Y, ya. Sumbu Y kan geraknya gerak vertikal, ya. Y itu sama dengan V0 Y atau Y0 plus V0 YT min setengah GT kuadrat. Berarti harus tahu T-nya dulu. Dari mana T-nya? Nah, ingat bisa kita cari dari VY. Di titik tertinggi kan VY sama dengan 0, ya. Dan V itu kan V0Y min GT. Ini harus sama dengan 0 di titik tertinggi, ya. Berarti V0Y-nya adalah 5 dikurangi. G-nya kita ambil percepatan gravitasi 10, ya. Kali T sama dengan 0. Berarti kita dapatkan dari sini T-nya adalah
5 dibagi 10, berarti setengah ya. Oke, setengah sekon. Baru kita bisa dapatkan titik tertinggi, Y maksimum, atau Y sama dengan Y0 plus V0 Y dikalikan dengan T min setengah G T kuadrat. Masukkan pada saat T setengah ya, maksimum. Jadi Y maksimum adalah Y pada saat T setengah. Y0-nya adalah 100, ditambah dengan 5, dikalikan dengan setengah, dikurangi dengan setengah kali 10 dikali dengan setengah dikuadratkan. Berapa? 1/4 ya. Oke. Ini 100, ini 2,5, ini 10/8, 1,25 ya. Oke. Jadi 100 tambah 1. 10 dibagi dengan 8 berapa? 1,25 ya. 2,5 dikurangi dengan 1,25 adalah 1,25 ya. Berarti ini 1,25 ya. Oke, ya. Meter. Oke. Baik ya. Kemudian yaitu tinggi maksimumnya. Kemudian yang B yang dicari adalah jarak maksimum, berarti X maksimum ini yang dicari ya. Jarak maksimumnya, nah, berarti kita harus tahu berapa waktu untuk mencapai sini. Ingat pada sumbu X itu kan GLB, berarti X itu sama saja dengan kecepatan X ini, dalam arah X, dikalikan dengan waktu. Jadi harus tahu waktu untuk mencapai titik terjauh ya. Untuk mendapatkan waktu dari mencapai titik terjauh, maka kita bisa lihat dari informasi ada Y0 dan ingat titik terjauh itu ketinggiannya 0 ya. Jadi kita bisa lihat pertama bahwa Y sama dengan Y0 plus V0 Y kali T min setengah G T kuadrat. Di titik terjauh Y0-nya 0, ya ini Y-nya 0 ya, sorry. Kemudian Y0-nya 100 ya, 100 plus V0 Y-nya adalah 5 ya, 5 dikalikan dengan T minus, ini kita langsung aja G-nya masukkan 10, 10 dibagi 2 adalah 5 ya, 5 T kuadrat. Kita boleh bagi 5 ini ya, kita bagi 5 berapa ini? Kalau kita bagi 5 berarti, atau bagi min 5, berarti kita dapatkan T kuadrat dikurangi T dikurangi 20, sama dengan 0. Ini boleh kita faktorkan kan ya? Berarti T dikurangi 5 dikali T ditambah 4 sama dengan 0. Dan kita pilih T yang positif ya. T yang positif, berarti T-nya adalah 5 sekon. Dengan demikian kita dapatkan X maksimum adalah, atau X rumusnya kan V0X dikalikan dengan T. Dan maksimum itu berarti pada saat T-nya 5 ya. V0X 100 dikalikan dengan 5 sama dengan 500 meter. Oke. Itu jawaban yang B ya, jawaban yang B. Kemudian jawaban yang C. Yang C itu yang dicari adalah ketinggian pada saat peluru tiba di tanah, ketinggian balon ya. Ingat balon kan masih terus naik ke atas nih. Dengan kecepatan berapa? Kecepatan konstan katanya kan ya. Kecepatannya konstan 5 meter per sekon. Oke, jadi si balon kecepatannya konstan. Berarti kalau kecepatannya konstan, ketinggiannya ya GLB ya. Maka Y sama dengan tinggal Y0 plus V0 Y dikalikan dengan T. Karena kecepatannya konstan. Berarti 100 ditambah 5 dikali dengan waktu untuk mencapai ini, kan tadi 5 ya, 5. Berarti sama dengan 125 meter. Oke.
Baik, itu jawaban soal nomor 2. Baik, sementara 2 nomor saja dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan 2 nomor lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.